Selamat sore. Saat ini kita berada di Sukamaju Selatan dan kita bersama dengan salah satu maestro bonsai di Luwu Utara ini. Nah, beliau sudah termasuk lama dalam menekuni dunia bonsai itu sendiri. Begini Pak Awal, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana menentukan gerak dasar sebuah bonsai? Mulai dari awal, kemudian sampai ke finishingnya seperti apa? Silakan Pak. Ini kalau gerak dasarnya kan sudah nampak ini Pak ini. Iya. Sisa kita masuk konsep. Iya. Kita pilih satu konsep apa yang dipilih, apa surrealis. Jadi kalau kita masuk dalam membentuk satu bonsai itu, pertama yang diperhatikan ini gerak dasar, kemudian masuk ke dalam konsep. Jadi kalau bangun satu bonsai tanpa konsep, insya Allah bonsainya nggak bakal jadi. Dan pernah jadi. Jadi kita masuk dalam pilih konsep mana yang harus kita pilih. Ya, kira-kira bahan ini cocoknya masuk di mana? Dalam konsep surrealis. Oh, surrealis ya. Dengan sentuhan akar yang melebar, kemudian bonggol yang besar. Kita masuk dalam surrealis. Ya. Praktek. Ya, nanti Pak, nanti. Jadi di sini kita melihat perantingannya, kemudian menentukan depannya kira-kira bagusnya di mana ini Pak, supaya kita teman-teman bisa melihat cocoknya di mana, dari mana arah depannya yang bisa dianggap mantap. Tempat depan bagus. Dari situ ya. Ya, karena ini ada yang ke belakang. Sini ya. Iya, boleh. Berarti di sini ada kepala. Sini kepala. Ini harusnya ini kalau ini mau dijadikan kepala enggak boleh di depan ini. Karena terjadi melengkungan begini dia enggak kelihatan Pak. Harusnya di belakang. Enggak boleh di depan. Jadi hati-hati memilih tempat mahkota Pak ya. Mahkota ya. Seandainya lurus kira-kira mungkin masih mending. Masih bening. Tapi ini melengkung ke depan. Jadi dia agak aneh kelihatannya. Ketika kita menentukan di mana depan sebuah bonsai itu sendiri. Jadi ini lengkungannya ke bawah, jadi menutup sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan menutup keindahan. Sudah indah, tapi karena ditutupi makanya dia dicontreng. Dia dikali. Kemudian ini Itu harus dibuang Pak ya. Jadi masih banyak yang kira-kira mau diperbaiki nih Pak. Termasuk pembesaran cabang pertama, kedua dan ketiga ya. harusnya di los dulu. Kalau ini sancang. Kalau sancang itu dipotong langsung menua ini. Nah, sementara kita butuh itu yang tangkai yang besar. Sebagai tangkai pertama yang besar. Begitu dipotong menua. Jadi caranya lepas saja. Diarahkan, dibentuk tangkainya seperti apa, terus lepas. Nanti setelah pembentukan akhirnya itu, finishingnya itu baru dipres. Jadi belum dapat ya antara besaran cabang ini dengan sambungannya. Masih dalam. Terus tip apa yang memungkinkan kita terutamanya dalam media tanam ini? Kalau media apa yang paling bagus untuk kalau sancang? Untuk wahung ya, kalau untuk wahung sancang itu, wacang itu paling bagus medianya itu tai ayam potong, pupuk kandang ayam potong itu difermentasi ya. Itu yang saya pakai. Sampai ada saya punya yang di rumah itu yang model formal itu 9 bulan Pak. Hampir sebesar jempol kaki tangkai. 9 bulan. Pak Ketua lihat. Jadi medianya paling bagus pupuk kandang, utamanya ayam ya, pupuk kandang ayam yang itu difermentasi Pak. Difermentasi lama, kemudian bisa digunakan khusus untuk. Terus bagaimana mengatasi, kan banyak teman-teman mengeluhkan tentang
hama yang terdapat di Wahong ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus dilakukan ketika kita ngambil bonggol dari alam itu, dibersihkan. Terus habis dibersihkan itu disiram dengan fungisida. Oh, fungisida. Seperti alika, pokoknya fungisida lah. Jadi semua apa namanya itu kuman-kuman yang ada, rayap-rayap yang ada di dalam itu dia matikan. Jadi kalau mati ranting itu termasuk yang saya pakai di rumah banyak dijual Pak di sana. Yang bikin mati ranting itu jamur Pak. Artinya saya harus pakai Detain 45. Deta 45. Nah, Detain 45. Detain 45. Kalau saya tidak salah harganya 35.000 Pak ya. Satu sachet itu kemasan 100 gram. Kemudian ini terlalu basah juga. Sebenarnya Wahong itu suka basah, tapi kalau terendam begini, hanya terjadi pembusukan. Kalau yang sudah ini kan terjadi pembusukan. Berarti harus media purus Pak ya? Ya. Sebenarnya berpasir sedikit Pak. Tapi Media tanamnya terutama apa ini paling cocok buat wacang ini? Pasir apa tanah? kalau teman-teman di Jawa itu pakainya pasir Malang, campur dengan pupuk kandang itu. Tapi kalau di sini, ya, kalau pasir Malang kan boleh dibilang mahal. Jadi solusinya pasir Campur biasa. Campur saja Pasir dengan tanah ya. bangunan saja dicampur dengan media tanamnya itu. Supaya agak poros sedikit. Sebenarnya sancang itu tidak mau kering Pak. Kalau kering, daun langsung menguning. Nah, kemudian yang kedua ini terlindung dari matahari. Dia harus full matahari ya. Full. Ya, itu tes. Sampai di rumah tadi itu Mat tolong bantuin putar ini saya punya ini. Karena harus ikuti arah matahari. Nah, itu. Jadi Itu sifat alamiah tumbuhan yang mengikuti gerak matahari. Jadi kalau dia umpama di sini enggak kena sinar matahari, dia ini antara ruas antara daun ini Pak panjang. Oh iya. Kayak begini. Beda di sini. Beda cerita kayak begini ceritanya Pak. Jadi harus full matahari. Ya. Itulah beberapa tips yang disarankan sama beliau Pak Waludin, sang maestro kita yang sudah lama nelfon konsep. Oke, kita nantikan sesian berikutnya.